Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, The Soul of Soldier Master di part ke-8-nya. Pada part sebelumnya, Puseng yang membawa Xingye ke kuil membuat Xingye harus terkena segel. Namun untungnya, Xingye berhasil lolos dari segel itu dengan menggunakan gelang jiwanya. Sementara itu Puseng yang sudah masuk ke dalam kuil lalu menyembuhkan dirinya dan mengambil pil naga api yang bisa mengobati berbagai penyakit. Sementara di dalam hutan, Tuan Huishi marah kepada Jiao karena tidak bisa menangkap Puseng. Ia kemudian memberikan Jiao sebuah suling, di mana ternyata suling tersebut bisa membangkitkan mayat yang sudah mati. Jiao lalu mengumpulkan para zombie dan menggiringnya menuju kota. Sementara Paman Yuan kini telah menemukan batu formasi yang mengumpulkan energi spiritual. Paman Yuan kemudian menghancurkan semua batu formasi yang ia temukan. Tuan Huishi yang merasakannya lalu datang ke kota dan memeriksanya. Sementara Puseng yang berada di kuil memutuskan kembali ke kota untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Lisi yang kini kotanya sedang terancam? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan para master yang sedang menilai kualitas para peserta, yang mana peserta pada tahun ini sudah tak sebanding dengan peserta di tahun-tahun sebelumnya. Seperti saudara Kian yang hanya bisa menindas orang saja, namun master lainnya menganggap bahwa tidak semuanya seperti itu, karena menurutnya ada juga beberapa peserta yang tampak kuat. Para master kemudian membahas seseorang yang dulunya pernah membuat bencana. Master Puling lalu memperingatkan mereka untuk tidak membahas itu, sebab itu berkaitan dengan keluarga kekaisaran negara Lu. Shuyan juga menambahkan sebelumnya ada orang misterius yang melindungi si pembawa bencana itu untuk kabur. Banyak orang yang telah mati di tangannya, mungkin saja karena kultivasi orang itu benar-benar hebat, atau karena mengandalkan kekuatan si pembawa bencana itu. Tidak semua orang bisa menaklukkan si pembawa bencana tersebut. Jika ia bisa memanfaatkannya, maka pastinya akan menjadi masalah yang besar. Menurut Diying, sebaiknya para master yang lainnya tidak perlu terobsesi dengan masa lalu. Mereka seharusnya lebih memperhatikan orang berbakat yang ada sekarang. Pemimpin kota lalu mempertanyakan apa yang mereka sedang bicarakan. Namun tuanmu mengingatkan untuk tidak perlu mengurusi hal tersebut. Pengawal pemimpin kota kemudian memberikan informasi tentang siluman rubah yang mana ia baru saja pindah ke kota Linhai. Sementara itu, ras manusia ikan kini sudah akan sampai ke puncak, di mana ternyata wanita manusia ikan itu malah membuat kekasihnya lolos terlebih dahulu. Di sisi lain, wanita rubah kini telah mendapatkan juga medali emasnya. Akan tetapi ia malah diserang oleh dua wanita bersaudara yang berhasil merebut medali emasnya. Sang kakak lalu membawa sendiri medali emas itu dan akhirnya bisa lolos. Sementara itu, Dacang dari ras babi malah membantu seorang gadis dari ras manusia babi juga, di mana medali emas yang ia dapatkan ia berikan pada gadis itu sehingga ia bisa lolos. Di sisi lain, Tonashi yang sedang menonton kini mulai merasa bosan dan merasa lapar. Ia akhirnya menggunakan kekuatannya untuk pergi dari tempat tersebut. Nonashi kini berada di tengah kota dan mencari makanan enak. Ia lalu tak sengaja bertemu dengan Mumu dan Yuan Yuan sehingga merasakan aura dingin batu yin. Nonashi yang merasa aneh kemudian bergegas mengejar mereka. Akan tetapi ia sudah tak bisa menemukan mereka sehingga ia pun mempertanyakan apa hubungan batu yin mereka dengan Xiao Daodou. Karena masalah batu yin sangat penting, Nonashi akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya. Saat sedang mencari Mumu dan Yuan, Nonashi malah bertemu dengan Tuan Huishi. Nonashi kemudian menghentikan Tuan Huishi dan menanyakan mengapa ia memiliki batu yin. Sebab itu adalah benda tabu di sebuah sekte. Tuan Huishi lalu menyerang Nonashi sehingga membuat Nonashi tidak bisa bergerak karena kedinginan. Lalu Yinggu pun tiba-tiba datang dan menyuruh Tuan Huishi untuk pergi. Ia juga memperingatkan Nonashi untuk tidak mencampuri apa yang sedang terjadi di kota Linhai.
Hal itu pun membuat Nona Xi bertanya-tanya tentang hubungan Yinggu dan Tuan Huixi. 英哥， Nona Xi yang telah kembali ke panggung masih merasakan aura dingin Batu Yin. Ia mulai heran mengapa banyak orang yang tak diundang berada di kota Linhai. Sementara itu, Jiao ternyata telah berada di kota Linhai dan sedang mengarahkan para zombinya untuk menyusun formasi batu yang telah hancur. Ia lalu mendengar suara anak kecil dan mengira itu adalah Mumu. Namun saat ia mengeceknya, ternyata itu bukanlah Mumu. Di sisi lain, Nona Xingye yang sedang berjalan melihat Jiao. Ia kemudian menghampiri Jiao dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Jiao pun tak menjawabnya dan menyuruh Nona Xingye untuk menyerahkan pusing. Lalu tiba-tiba Xingye menyadari kalau Jiao sedang membuat formasi batu Tuan Huixi. Ia kini sadar kalau Jiao sedang bekerja sama dengan Tuan Huixi. Jiao pun tak ingin memberikan penjelasan kepada Xingye karena ia juga merasa tak ada untungnya untuk memberitahunya. 这是毁四的那个阵法。 没关系，知道这些对你 Lalu, Xingye pun mengatakan bahwa Tuan Huixi telah menaruh racun pada Mumu dan Guan-Guan, serta memaksa mereka untuk menggali batu Yin. Jiao pun sangat terkejut karena sebelumnya ia sudah bertemu dengan mereka, namun ia malah tak menyadarinya, yang mana saat itu Jiao menyuruh mereka berdua untuk mencari Xingye. Xingye yang marah kepada Jiao akhirnya pergi mencari Mumu dan Guan-Guan. 好他们，你好自为之。 Sementara itu, Puseng yang berada di kota merasa kalau batu formasi ada di dekatnya. Ia lalu bergegas untuk mencarinya dan melihat aura spiritual orang-orang yang sedang terhisap. Puseng lalu memeriksa orang-orang tersebut, di mana orang-orang itu pun menjelaskan bahwa sebelumnya mereka masih baik-baik saja. Namun setelah melewati Gang Jingkou, mereka sudah mulai merasa pusing. Setelah mengobati orang-orang tersebut, Puseng kemudian bergegas mencari keberadaan batu formasinya, sebab batu formasi itu sangat berbahaya dan ia harus segera menanganinya. Namun setelah ia mengeceknya, ternyata aura spiritual berkumpul di tempat yang berbeda-beda, yang menandakan telah banyak batu formasi yang terbentuk dan membuat para rakyat dalam bahaya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua The Soul of Soldier Master di part ke-8-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.